Ya, kembali lagi di podcast SKSDI di podcast suka-sukanya Devsa. Kali ini gue nggak sendiri, gue bersama siapa? Julniar. Iya, Ar. Nama IG. dia adalah polisi di kota Serang ya, yang dari dulu udah temenan sama gue, ya kan? Iya. Udah dari kapan kita temenan? Dari zaman pokoknya sebelum ada Covid sampai ada Covid. Iya, karena kali ini kita akan membahas COVID. Ya, nah, temen gue ini yang di samping gue ini adalah penyintas COVID gitu kan. Dia sudah melewati masa-masa kritis COVID. Pas Covid gua. Jadi di podcast gue ini kalau nggak bahas keuangan, bahas COVID. Cuma 2 bahas. Iya, karena kan Karena keuangan gua kurang menarik mungkin. Jadi kita bahas Covid. bisa sebenarnya bisa. Menarik banget. Kita bahas keuangan bisa nanti. Cuma gini kan karena lu udah ituin COVID ya, apa ya, melawan COVID gitu. Coba gue pengen tahu ceritanya gitu kan. Sengaja gue nggak ngobrol sama temen gue ini lama, biar nanti langsung di podcast aja. Iya, gua datang ke sini. Tiba-tiba Nggak, disiapin langsung duduk. Gua bilang bahasannya apa dulu? iya. Gue nggak nanya kabar gitu, nggak ngapain. Dikasih minum aja enggak, gua baru nyampe. Iya, puasa kan ya. Jadi Covid. Lu dari awal deh. Lu kenapa bisa? Gara-gara kerja. Ya mungkin kerja bini gua, Asik. istri gua kerja ya. Hmm. Maksudnya banyak interaksi lah sama orang. Hmm. Nggak ngerti dari mana kita udah nerapin prokes, Ah. tiba-tiba gejala. Gue dulu yang gejala tuh. Ah. Gue gejala demam, biasalah demam masuk angin kalau kata orang sini ya. Iya. Kira masuk angin biasa. Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Bedanya belum ada di hari-hari pertama. Nggak, maksudnya masih kayak masuk angin Sini biasa. orang aja gue. Enggak, maksudnya masuk anginnya rasanya gitu. Rasanya sama, demam aja biasa. Oh, terus. Batuk sedikit lagi batuk. Sorry. Dikit-dikit batuk. Terus habis itu bini gue di kantornya Apa? antigen lah ceritanya. Hmm. Antigen reaktif, tapi dia nggak ada gejala. Oh, Ya. iya. Gak ada gejala karena rutin antigen di kantor. Hah? Akhirnya gue lihat Apa? bini gue reaktif, soket dong. Oh, jadi yang dicek tuh Bini gue dulu reaktif lah. Wow, bini gue gak ada gejala reaktif. Gue agak flu dikit. Akhirnya gue antigen. Diceknya kenapa? Bisa dulu. Rutin. Karena Oh, di kantor rutin. Iya. Buang-buang uang ya. Jangan terlalu serius gitu ya. Oke. Cek rutin terus rutin. positif. Itu apa? Cek apa? Antigen. Oke. Terus karena bini gue positif, gue jadi bener kayak ditanya bener loh lurusnya. Gue ikutan antigen selang berapa jam? Selang berapa jam? Langsung berapa ya. jam karena lo tau lah pasangan. Di kantor istri lo. Nggak di kantor gua. Takutnya Di luar. takutnya ada kuota gitu. Terus. Karena gue pasangan yang masih apa ya, setia banget gitu. Jadi gue reaktif, gue ikutan antigen dan hasilnya sama. Oh iya. Garis 2 juga. Soulmate ya. Soulmate. Terus? Gue menantikan garis 2 yang ditunggu dari awal nikah belum. Tapi tiba-tiba sekarang garis 2 di hal yang berbeda. Iya, ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Aduh, jadi 4 ini malah. 4 garis 4. Akhirnya PCR lah kita. Setelah tahu antigen kita PCR. Oh iya. Nggak percaya soalnya sama antigen. Bukan nggak percaya ya. Apa? Biar pasti aja. Oh, biar pasti. Terus. Akhirnya PCR. Itu di hari yang sama. Di hari yang sama langsung PCR. Waduh, dua-duanya. Dua-duanya. Di mana Kompak PCR? nggak lo? Oh, iya. Soulmate. Coba. Di hari yang sama PCR di satu tempat lah. PCR. Gua sama juga PCR kan dicolok juga ya. Lo iya, sama. Tahu kan sering gua juga. Di kantor lo juga. Hidung gua kan sering. Anggaran juga. Iya. Sama. Enggak deh, kayaknya kantor gua lebih hemat. Lebih hemat ya kantor. Gua di luar PCR. Terus. Enggak, dirujuk PCR karena di kantor itu. Akhirnya PCR selang berapa jam ya? Berapa jam gitu. Sehari lah. Hasilnya Bentar, berarti istri lu dicek tuh pagi gitu. Pagi jam 8 jam 9. Berarti lu siang ngecek. Siang jam 10 jam 11. Oh gitu. Berarti sore gitu ya? Enggak, habis dohor. Lu jangan Enggak, tahu dong. PCR-nya enggak, PCR-nya. PCR-nya habis dohor. Oh, habis dohor. Jam 1 jam Cepet banget ya. Setelah gua enggak mau, enggak pasti itu. Waduh. Mau yang pasti kalau Iya. kena lo tanganin, kalau enggak ya. Oke. Terus gitu.
Akhirnya gua PCR Hah? positif lah berdua Dua-duanya. di situ. Karena bini gua nggak ada gejala, gua Hah? ringan. Gua tanya ini gimana nih penanganannya, isolasi mandiri aja lah. Itu kata siapa? Isolasi mandiri. Apa Yang kata lu? PCR Oh, kata yang PCR. Oh, kirain. itu Hah? apa ya namanya yang PCR dokter ya? Oh, dokter. Iya. Makanya kata siapa tiba-tiba isolasi mandiri aja. Iya, Kata kata siapa? gua sih, Apakah ya apa namanya? Keinginan sendiri gitu kan. pengennya sih isolasi Ah, nggak ada gejala, bini gua iya. juga cuman flu biasa lah. Terus Nah, isolasi mandiri lah, akhirnya kita ke rumah. Nggak isolasi mandiri pun kita ke rumah sebetulnya. iya iya. Isolasi mandiri jadi kita Cuma juga kebetulan udah gak ada acara ya balik ya ke rumah ya. balik Nah, terus ya akhirnya nggak keluar lah gua nggak keluar, gua tutup pintu di rumah 14 hari lebih gua di rumah. terus bisa ruangan gak itu? Enggak, karena kita bareng. Oh, berarti bukan isolasi mandiri dong. Iya, isolasi berdua. Iya, duet dah gitu. Oh, isolasi. Nah, kami dari gitu kan. Saya Julis, saya istrinya gitu kan. Kita berdua isolasi, tapi nggak kerasa isolasi sih, karena berdua kali ya. Iya iya, makanya nggak ada. Namanya isolasi kan harus sendiri gitu kan, harus depresi. Nggak juga. Oh, iya. Kan orang-orang gitu. Tapi gue juga sempat kepikiran sedikit ya. Apa? Gua bilang, COVID ini bener nggak ya, gue bilang. Ah. Gue kena COVID. Karena yang lu rasain kan Ya, ringan gitu. gejalanya. Ah. Gua bilang ya wis lah. Tapi hari ketiga, hari keempat, Hmm. hilang. Hari kedua masih sama berarti. Masih sama, Hari masih sama. ketiga keempat kenapa? Keempat nggak ada penciuman, mulai hilang. Istri juga. Enggak, istri gue sama sekali nggak sampai di akhir. Wudi. Nah. Oh, hebat hebat. Tepuk tangan buat istrinya. Mungkin gennya bisa diambil gitu kan, bisa di. Jadi gue kuat tuh. Iya makanya tuh bisa penciumannya masih ada gitu. Terus Hari ketiga, lu ketiga hari keempat itu nggak bisa nyium gue. nggak ada bau, nggak ada rasa gitu. Bau, rasa masih ada, Oh, rasa masih sedikit, hambar berarti hambar. sedikit, Apa maksudnya? Sedikit. sedikit, ada manis sedikit. Oh. Hambar gue nggak ada sama sekali dong, Iya 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 iya. Cuma sedikit doang. sedikit doang. Kurang bumbu kali. Nah, gue kira juga kurang bumbu. Ah. Ya, makan gue kasih garam. Tapi Aja. tetap aja sama takarnya. Oh. Masih asin. Terus Akhirnya ya itu hari ketiga, hari keempat gue bilang wah anosmia namanya. oh anosmia itu teman-teman Gue namanya share di anosmia. Google namanya anosmia kalau Ah. kehilangan penciuman gitu. Ah. Akhirnya gue share cara-caranya. Hmm. Ternyata Cara apa? Cara apa? ngilanginnya gitu kan, panik gila lo kalau hilang penciuman. Oh, terus lu mau nyari Google tuh cara ngilangin ngilanginnya. penciuman lagi. Penciuman lagi gimana bisa nyium lagi ya? Oh, gitu. Gue Kok kebayangnya jadi aneh ya? kok ini nggak ada rasanya. Iya makanya. Tapi dari situ gue berhenti ngerokok tuh. Oh, Gue kan perokok berat termasuk. ah. Gue nyoba pertama kali ngerokok nggak ada rasanya. wes, Ngapain gua ya? berhenti COVID ngerokok. Berarti nggak ada rasa habis makan asem-asem gitu Nggak ada, nggak Itu enak banget sebetulnya. Tapi nggak enak. Berarti teman-teman yang perokok berat mungkin harus COVID dulu gitu. Sih jangan ya, lo berhenti. Oh, enggak, sih, iya. jangan gue usah COVID juga. Iya 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 iya. Tapi apalagi nih? Lo- Di hari Berarti ngerokok. berhenti ngerokok, nggak berhenti makan, tapi nafsu makan gue banyak banget. Masih Gua cuman masih bagus ya. makan, minum vitamin, tidur, makan, minum vitamin. Bohong pasti main HP. Iya juga sih. Iya. tidur main HP, minum vitamin, main HP. Bohong pasti nonton TV. Gue jarang nonton. Gila, gue sampai tamat bro film ya Apa? pas isolasi mandiri. Iyalah kan lu jadi me time terus. Biasa, mungkin kalau hal positif. Asik. Gue lebih mungkin kebanyakan di luar berdua, mungkin dikasih waktu kita sama. Iya kali ya. tuh. Mungkin begitu. Itu berapa lama berarti isolasi mandiri? Isolasi mandiri 14 hari, tapi gue 16 hari. Biar pasti. Tes lagi. Tes lagi lah di hari ke-15 gue tes. Hmm. Tes Berdua. Berdua Oh. kita apa namanya? Antigen. Antigen. Antigen lagi berdua negatif. Terus gue Antigen. lanjut PCR berdua Hah? negatif lagi. Ya wis lah di situ. Wih, udah beres nih gue bilang. Tapi Hmm. gue masih isoman ngejaga lah, gue nggak keluar dulu sampai 20 hari baru gue mulai interaksi lagi tuh. Bagus. Terus gimana rasanya asik?
Rasanya COVID itu jangan panik. Oh gitu, jangan panik ya. COVID itu ya anggap aja lo kena flu biasa. Cuma lebih parah gitu. cuma cuma lebih banyak beritanya serem gitu. Iya. Sebenarnya iya makanya. Gak serem sih COVID menurut gua, bukan gak serem ya. Ya sama, namanya penyakit ya. Gak serem. Cuman kalau lo nggak panik, santai, semua juga lewat lah. Terus lo apa namanya? Apa coba namanya, kayak disiplin lah, disiplin dari mulai tidur, makan, minum vitamin, minum obat. Iya intinya biar sehat lagi ya kan. Terus jangan karena lo nggak ada gejala lo keluar gitu. Udah nih misalkan itu udah langsung ke warung sebentar lah, nggak ada yang tahu ini gua COVID gitu. Iya. Menurut gua jangan, kasihan ke badan-badan yang nggak kuat. Nah iya lo tuh. Kuat tuh. Kuat. Udah biasa lah ya. Udah biasa. Tes bulu kan jadinya. Berarti ya namanya COVID ya penyakit. Ya bener kan, flu, demam gitu kan. Terus imunnya turun. Masalahnya tuh kalau imun turun kan jadi badan lu nggak enak ngapa-ngapain kan biasanya. Ya banyak penyakit yang lain juga yang bikin imun turun tuh, kayak penyakit lain banyak yang bikin lu makan nggak enak, bangun tidur nggak enak ya kan, banyak juga sebenarnya. Cuma ya sekarang heboh aja gitu kan. COVID, jadi orang-orang kalau bukan dijudge ya, diputuskan gua COVID, waduh ini. Iya. Gini aja. Enggak juga sebetulnya. Iya makanya. Jadi di episode gua sebelumnya yang 2 minggu lalu gitu, itu gue bahasnya COVID itu bukan aib gitu. Sama sekali bukan gitu. COVID itu bukan aib tapi penyakit. Iya gitu loh. Jadi yang masalah itu sekarang tuh kayaknya kena COVID tuh aib gitu. Jadi udah mah ditutupin gitu. Udah mau lu sakit nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngasih tahu orang gitu jadinya. Sanksi sosialnya menurut gua. Iya itu. Mereka ketakutan, dijauhin tetangga, Iya itu. Isolasi dijauhin lah. Iya udah. Jadi maksud gua udah malu sakitnya parah lah ibaratnya gitu kan. Badan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tetangga lu bukan ada bantu gitu kan, keluarga lu gitu. Dijauhin. Iya malah dijauhin. Tapi banyak bantuan banyak banget. Maksudnya banyak yang peduli ya ternyata. Iya kan memang harusnya seperti itu gitu. Tapi lo gak ngirim apa-apa. Ya makanya kan gue biar surprise gitu sekarang gitu kan. Jadi sengaja nggak gue bahas, nggak gue itu, biar nanti keluar semua nih gitu. Gue tuh waktu lo chat, gue bilang gue mau dong podcast nanti selesai gue COVID, ya cepet sembuh ya, biar lo cepet podcast ngasih tahu gimana sih rasanya COVID aja itu. Gue mulai cepet 14 hari. Iya makanya itu. Berjemur. Nggak bakal gue tanya dulu rasanya COVID seperti apa. Jadi ini ceritanya fresh jadinya gitu. Gue juga baru tahu nih gitu. Kalian baru dengar karena sama kayak gue juga baru tahu gitu. Gue juga baru masuk langsung disuruh. Iya nggak gue. Materinya apaan? Terlalu berat. Gue cuman COVID, gue mau cerita. Iya bukti bahwa ini tidak ada skrip gitu kan. Nggak ada yang harus diituin. Real aja. Nyatanya lu kayak gini. Kalau lu sendiri melihat COVID gimana sih? COVID itu penyakitnya sebenarnya cepat nular gitu kan. Maksud gue gini. Sorry. Maksudnya yang gua dari awal gua mikir itu COVID itu cepat nular gitu kan. Jadi kita harus, yang penting awalnya itu kita jangan tertular gitu kan. Makanya prokes penting gitu intinya. Gua nggak tahu COVID itu seperti apa, makanya gue suka nanya ke orang yang kena COVID itu kayak gimana gitu kan rasanya. Ya namanya penyakit ya, kalau lu sakit ya seperti itu gitu kan, imun lu jatuh parah. Ya gue juga pernah nggak bisa makan tuh karena mah gitu. Mah. GERD. Itu gue nggak bisa makan. Ya keluar mulu asam lambung, gue itu nggak bisa makan semingguan, nggak bisa makan. Terus sama sekali. Minum doang kayak minum air kelapa. Kerjaannya tidur doang, nggak bisa. Itu sama, itu gue bisa. Maksudnya gue pernah itu, tapi karena COVID katanya seperti itu juga gitu, makanya gue penasaran. Iya. Penasaran mau. pengen tahu bukan penasaran mau. Lu mau apa penasaran? Iya. Mau ngebahas. Penasaran bahas sama COVID tuh gitu, karena gue pernah dulu kayak gitu kan. Jadi udah mah COVID itu kan
gampang tertularnya, terus kan nggak tahu namanya flu kayak gitu kan, nggak kelihatan ya penyakit namanya penyakit kayak gitu nggak kelihatan. Jadi orangnya yang OTG juga kita nggak tahu kan. Nah, ya Misalkan, siapa lo ketemu di jalan OTG? iya, misalkan ternyata satu keluarga anaknya doang kena, bisa aja satu keluarga kena semua, bisa juga enggak gitu kan. Nah itu kayak nggak jelas gitu tuh. Yang masih nggak jelasnya itu yang Yang lo pastiin. iya yang pengen gue pastiin tuh seperti apa gitu kan. Makanya Tapi kayak lo teman kalau swab antigen gitu apa gitu selalu negatif berarti? selalu gue malah pernah ketemu bapak-bapak Kalau bapak enggak kenal lo. biasa namanya kan, lagi nunggu gitu kan, lagi nunggu nih. Pak gitu gitu kan, bahasa basi kan, gak ada kerjaan kan, nunggu kan Juga ya. ya padahal gue sama Dian mau swab kan, ngantri kan. Biasa kan ada kalau lagi swab itu kan biasa dipisah dari tempat lain kan, mau di klinik mau di rumah sakit. Jadi udah tahu kalau lu di situ berarti lu mau swab atau antigen gitu ya. Terus pertanyaannya, swab juga mas? Iya gitu. masalah sih ya kan, iya gitu kan, antigen juga iya gitu. Lo pelan-pelan itu. Gitu. Terus ngawang-ngawang lagi bisa ya udah berapa kali mas kayak gitu kan. Belum nyampe nih ya. Belum. Udah berapa baru lah gitu kan waktu dulu. Oh gitu. Saya udah 5 kali gitu ya tes ini. Tes ginian. Oh gitu. Iya. Positif terus katanya. Rekornya luar biasa. Saya udah 5 kali gitu ya di tempat berbeda katanya, positif terus gitu. Iya, saya ini baru kesini nih, siapa tahu di sini negatif. Jadi menentukan gitu. Kalau positif apa enggak. Tempat menentukan gitu. Kata gue, kayaknya dalam hati gue bukan gitu deh konsepnya gitu. Konsepnya kan lo tes hari ini. Iya. Tes lagi berapa hari? Iya. Akhirnya dia positif lagi di situ. Iya, akhirnya gue pindah ke tempat. Gue pindah tempat duduk. Tapi yang kayak gitu ya, yang maksudnya udah positif di beberapa tempat pasti ke gua gak mau gitu. Harusnya negatif gitu. Akhirnya ke klinik ini gitu, ketemu gua gitu. Loh. Iya. Tapi itu konyol. Maksudnya gak percaya banget kalau gak yakin, mungkin dia gak ada gejala mungkin. Iya, OTG gitu kan. Dia OTG, sehat-sehat aja mungkin. Emang kelihatan juga sehat-sehat aja pas gua ngobrol. Iya sih, kalaupun lo demam juga gak ada yang tahu lo. Iya, demam. makanya kan. Kalau iya, makanya yang penyakit-penyakit gitu kan. Tapi air jahe itu kalau ini ya pribadi gua sih ya. Oke, berarti ke lu waktu isolasi mandiri itu biar lu fit lagi ngapain? Air jahe ya tadi yang lu bilang. Jahe gua selalu minum tiap malam tuh air jahe. Bini gua bikinin air jahe, minum. Itu enak kok. Adem. Nggak adem ya. Anget dong. Anget maksudnya anget. Badan gua anget gitu loh. Air yang demam, badan gua anget, keringetan gitu. Jadi demamnya turun gitu karena air jahe tadi. Jahe, air kelapa, pokoknya. Iya. Obat-obatan iya, antibiotik ya. Iya, terus apa itu, ramuan, bukan ramuan ya, apa namanya kalau yang dari alam itu, herbal. Apa yang dari maksud lu herbal, susah banget lu ngomong. Iya. Makan sih yang penting. Iya, yang namanya tidur, sumpah itu yang paling penting. Iya, cuma kan orang namanya sakit kan nggak nafsu makan biasanya, males makan atau nggak enak makan. Justru kalau lagi sakit tuh harus makan gitu kan. Lo banyakin makan terus biar tambah fit, tidur. Ya istirahat. Namanya kayak flu, pusing aja kalau lo minum obat terus habis itu tidur enakan kan. Emang begitu. Kalau lo minum obat tapi nggak tidur percuma gitu kan, kayak demam flu gitu kan misalkan. Iya kan? Obat nggak tidur ya. Iya kan? Misalkan gue demam nih tapi pagi-pagi gue minum obat habis itu kerja, ya nggak turun-turun sorenya, harus lo tidur gitu, istirahat. Gitu intinya. Aduh. Tapi gue bilang sih tetaplah jaga prokes lah, gila nggak enak loh di makanya di rumah. Kesel gue makanya ketemu orang-orang yang begitu tuh. Jangan lo nggak ada gejala nggak usah pakai masker, buka dulu lah gini. Lantang kemana. Iya, atau misalkan lu mungkin berpendirian COVID nggak ada misalkan gitu kan. Terus atau nggak percaya kayak gitu, makanya lu nggak pakai masker gitu. Tapi seenggaknya kalau ketemu orang pakai masker gitu. Menurut gua kasihan bro, kalau lo nggak percaya misalkan adanya COVID, kasihan buat orang-orang yang pernah ngerasain dampaknya gitu. Iya, masalahnya ada gitu. Kecuali misalkan
COVID heboh tapi pasiennya nggak ada gitu. Kecuali kayak gitu ditutup-tutupin. Masuk akal. Ini aja kuburan di mana-mana yang COVID gitu loh. Yang di Jakarta tuh yang kemarin tuh waduh yang gitu. banyak diupdate itu ya. Iya gitu kan. Itu ambulan ngantri buat naruh itu ampun. COVID-nya ada, COVID-nya parah. Ya seenggaknya lu walaupun nggak percaya tetap menghargai gitu kan. Iyalah. Biar orang lain biar jaga. Buat jadi konsumsi lo aja, kalau lo nggak percaya nggak usah. Gue nggak percaya COVID nih gini-gini. Iya makanya. Ada deh. Ada sih cuma kecil aja. Cuma kecil aja gitu tadi. Makanya gue nengok. Tapi gue baru kali ini loh dengerin suara gue sendiri lagi. Asik. Iya lah, suara jijik juga. Gue kadang-kadang mau buka juga ini. Makanya banyak nyoba hal baru gitu kan, harus nyoba hal baru. Baru ini gue, tapi boleh lah lumayan podcast di sini tanpa tahu apa yang mau lo bahas, tanpa lo ditanya dulu lo bahas gini enggak, langsung duduk suruh podcast ya agak hancur sedikit ya. Iya, bahkan lu jadi tahu ada bapak-bapak yang 5 kali positif gitu kan, berkeliaran di Serang itu mencari hasil negatif. Ini apa itu biar juga kasihan yang lain kalau ketemu dia ya. Makanya coba gue ingat tadi pakai kemeja, celana bahan, bawa tas itu. Mungkin kerja kantoran gitu, jadinya makanya dia nyari hasil negatif gitu kan. biar bisa masuk iya. Ciri-ciri itu doang, ampun. Makanya aduh. Sengaja podcast gue emang suka-suka aja. Beres, mau bahas, bebas. Mau ada apa aja. Biar alami aja biar. Tapi selama podcast ada yang ini enggak? Apa ya? Yang kena COVID enggak juga? Enggak, gue baru teman gue juga yang kemarin kena COVID itu gue undang sengaja emang kesini ya, suruh. Iya gitu, sengaja emang pengen tahu kayak gimana sih, sama gue pengen tahu kenanya dari mana gitu. Awal mula kena COVID ya. Iya, kalau teman gue itu kan katanya dari keluarganya, terus karena serumah jadi kena serumah. Semua. Iya. Serumah itu. Iya, kan isolasinya serumah berarti. Iya gitu, makanya lu kan misalkan ketemu orang nih, tapi kan gue tahu lu tetap taat prokes gitu kan, makanya itu kenanya dari mana gitu. Gue aja yang taat prokes masih kena gitu. Iya gitu kan, apalagi lo yang mungkin kebanyakan orang nggak dirasa deh kayaknya. Mungkin pertama takut, banyak orang takut cek loh, takut apa, ngecek gitu loh dia tuh COVID apa enggak kalau ada gitu. Iya. Banyak orang yang takut. Menurut gue nggak usah takut, kalau lo cek lo COVID ya udah gitu loh. Jangan lo nggak cek tapi lo rasa-rasa bukan COVID, tapi kok nggak bisa nyium ya. Itu kan banyak ya. plot twist tiba-tiba kok gue nggak bisa nyium, makan nggak berasa gitu ya. Bohong kali, gue coba lagi makan. Rasanya kayak yang lo coba itu kan, tambahin lagi bumbunya gitu kan. Bohong. Garamnya nih kok nggak tambah asin gitu kan, atau enggak yang ngerokok tadi lo bilang gitu kan. Gue ganti aja rokoknya. Ya mungkin udah saatnya gue ganti rokok. Oh iya, nggak cocok sama yang ini. Jangan. Mungkin gue harus nge-vape gitu kan, biar ada rasa-rasanya. Oh iya, banyak pilihan rasa kalau lo. Iya. Pas nge-vape ternyata nggak ada rasanya juga, udah fix itu lo COVID gitu kan. Aduh, ya mungkin tadi yang balik lagi kayak tanggapan orang gitu kan tentang COVID itu. Makanya orang nggak mau ngecek, nggak mau ngapa-ngapain itu gara-gara iya takut kayak gitu. Makanya padahal mah aduh, yang namanya sakit ya lu harus sehat gitu, jangan aib gitu kan. Yang aib mungkin AIDS ya. Ya lebih ke situ. Canda AIDS gitu kan. Janda enggak? Apa? Janda enggak? Canda. Oh, canda. Kenapa lu bikin ada janda ya? Kuping gue ditutup sebelah, bro. Jadi janda, janda. Karena kita dulu sering ngebahas janda mungkin ya. Mungkin ya. Jadi bahasannya masih kecantol aja gitu ya. Harusnya rame-rame sih. Rame-rame apa nih? Itunya podcastnya sama yang lain. Ini maksudnya podcast sama yang lain. Ya lebih rame kali ya. Ya. Soalnya kan teman-teman kita absurd gitu kan ya. Mungkin lebih nggak jelas kalau menurut gua, nanti kasihan yang kasihan. Iya makanya. Bahkan temen gue yang kuliah ya pernah ngomong ke gue gini, lu aneh banget Dep, katanya gitu. Kenapa tuh? Enggak, pokoknya temen gue pernah nyeletuk gitu, lu aneh banget Dep. Terus gue balasannya gini, teman gue ada lagi 7 gitu yang kayak gue lebih parah, gue bilang gitu. Gue gini aja lu bilang aneh, gue bilang. Lu belum ketemu semua gitu. Iya, gue bilang gitu. Lebih absurd. Terus dia bilang enggak usah.
Ya enggak? Ya kan? Bener-bener. Yang lebih absurd banyak gitu kan. Ya, kita jadi berberapa? Bertujuh berenam ya. Iya, malah yang bos kita lebih absurd ya si bos kan. Parah itu. Jangan sampai lo podcast ngadain dia. Sebenarnya gue pengen ngajak sih, cuma mungkin rasanya absurd. Walaupun dia bukan percaya COVID ya, gue tetap sorry dia ngejaga kesehatan, Iya. podcast dia, Iya. nggak takut lah buat Iya. tes. Gitu. Bahkan tiap bulan maskernya ganti ya. Ganti warna, Iya, warna, ganti tipe, Bulan. gitu ya. Dulu yang masker kain, masker medis, terus masker yang KF94. Oh ya, dia pernah pakai semua. Selama ketemu gue dia pernah pakai semua model masker. Dari mulai masker kain, Iya. yang agak belel sedikit. Iya, terus tanggapan dia, oh ini enak katanya gitu. Ya kan? Lebih rapet kata dia gitu. Tapi dia absurd banget sumpah. Mungkin nanti lahir kali. Kalau gue juga udah siap mental sih. Iya. Mungkin bahas apa gitu kan. Apa-apa deh lo undang. Aduh. Biar pada tahu juga. Sebenarnya mau bahas ini kemarin, mau bahas kripto kan dia. Oh iya, dia mulai main kripto ya. Iya, kemarin itu kan dia mau bahas investasi itu nanya-nanya ke gua gitu kan. Jadi sekalian apa namanya gue bilang podcast kayak gitu. Cuma belum sempat aja. Belum Tapi sempat. kripto tuh, wih jadi gak kripto ya bahas. Gak apa-apa. Gue juga sempat tertarik gitu ya. Iya, Si iya, bos iya. bilang itu, gue mulai nyoba kripto nih gini. Katanya sih menguntungkan. Bukan menguntungkan ya, ada hasil lah dia bilang. Gue bilang gurunya, lo belajar dari mana? Dari lo lah dia bilang. Wah, gue bilang makin gak beres nih. Gue kan nambah takut ya. Karena masih circle aja ya. Lagi gue bilang itu. Mainan apa lagi? Iya. Kalau dulu kan kita sering main game gitu kan, main game online gitu kan. Sekarang main gamenya uang gitu. Yang serem juga gue bilang. Tapi kalau lo mandang kripto itu gimana? Kalau menurut gantian gue yang nanya lah. Asik. Gue mandang kripto ini apa ya? Instrumen investasi masa depan tapi belum mateng kalau kata gue. Masih raba-raba berarti. Bukan belum dewasa gitu ya ibaratnya. Masih belum kokoh gitu, masih anak kecil gitu. Enggak juga sih, cuma maksudnya belum sempurna aja maksud gue. Misalkan kayak emas itu kan dari zaman dulu sampai sekarang sama gitu kan. Saham dari dulu sekarang lebih baik gitu kan. Jadi instrumennya itu udah banyak, tapi si kripto ini maksud gue baru ya. Baru tahun berapa gitu kan. Belum ada 10 tahun enggak? Iya, terus dia juga bentuknya digital kan. Orang lebih aneh. Iya kan, udah generasi baru gitu kan. Apa coba digital dijadiin keuangan gitu kan. Terus apa namanya, sekarang aja kan kayak aset-aset digital kayak, lu tau gak sih tweet bisa dibeli? Belum Nggak tahu ya. Jadi misalkan Elon Musk nih ya, dia nge-tweet gitu kan. Terus si tweetnya itu bisa dibeli sekarang. Tweet dia? Hah? Tweetan dia? Iya. Misalkan lu nge-tweet nih, gue bisa beli tweet lu gitu. Sekarang udah bisa begitu. Coba. Lebih aneh ya. Iya kan? Tuh kan. Lu yang sebatas kripto aja mungkin belum denger, ini barang digital lagi bisa dibeli gitu. Tapi kalau menurut lo kripto itu menguntungkan apa enggak? Menguntungkan kalau lu tahu caranya Iya gitu. juga sih, semua juga kalau lo tahu caranya menguntungkan. Iya. Kalau kayak misalkan ujian tuh gampang, asal lu jawabnya bener semua. Iya. Enggak benar semua juga, salah satu juga lo benar. Iya. Bagus gitu kan. Iya, makanya gitu. Tapi selama lo main kripto, lo berapa tahun main kripto? Baru. Ini tahun berapa sih? 2021 ya? 2021. Gua itu Gue sempat awalnya tertarik gara-gara si bos bilang ini wah ini lumayan nih dia bilang. Walaupun sedikit tapi ya lumayan lah. Iya, gua nih awalnya itu gua saham dulu berarti lo. Oh enggak, awalnya gua tertariknya reksadana. Oh iya. Jadi gua kan intinya gua pengen nabung gitu kan, mau deposito, tapi gua belum bisa gede uangnya. Nah, apa yang tempatnya yang bisa tuh apa gitu? Reksadana bisa, 100.000 juga bisa lo naro gitu. Bisa ya? Bisa, 50.000 ada juga gitu kan.
Wah, gue tertarik tuh. Gue nanya-nanya ke teman gue reksadana. Reksadana menguntungkan gak sih kalau gue naruh situ gitu kan? Gue pengen semacam deposito gitu, tapi gue uangnya bisa kapan aja, berapa aja gitu kan. Untung tapi nggak seberapa kata dia. Kecil gitu. Untungnya tuh paling 6% gitu, 6% keuntungannya. Keuntungan dari ya kecil juga sih kalau lo depoinnya kecil ya. Iya, maksudnya tapi kan aman katanya. Tapi lu tahu nggak? Terus dia jelasin, lu tahu nggak ini 6% tuh dari mana katanya gitu. Jadi uang kita taruh ke dia, ke manajer keuangan. Kayak orang ketiga gitu. Iya. Intinya ya kayak bank juga gitu kan. Misalkan gue taruh ke si A gitu kan, si manajer keuangan. Terus dia olah tuh uangnya biar jadi balik lagi uangnya menguntungkan karena dia kan manajer keuangan gitu, finansial gitu kan. Jadi dia ngerti lah gimana cara 1 juta jadi 1.500.000 gitu misalkan. Beres itu berarti lo lanjut ke kripto. Enggak, jadi belum maksudnya. Terus maksudnya dari 1 juta jadi 1.500.000 gitu kan. Itu untung 50% kan? Untungnya. Iya, intinya kan. Nah, tapi 50% berapa persen buat dia, berapa persen buat perusahaan, berapa persen buat berapa. Nah, lu dapatnya 6%. Oh, dari setiap. Iya. Apapun lo 6% pokoknya. Iya. Ngerti nggak? Kalau reksadana. Makanya tadi gue naro nih uang gue nih 1 juta, taruh ke dia. Sebenarnya dapat uangnya 1.500.000. Iya, tapi tetap lo dapat 6%. Iya, nanti pas gue kan 1 juta tambah 6%. Wih, nambah 6% nih katanya gitu kan. Hal itu dapatnya jauh ya. Jauh sebenarnya. Nah, lu mau nggak caranya biar lu bisa dapetin 50%-nya gitu? Ya lu sendiri. Yang jalan ya. Iya, lu sendiri. Iya benar juga. Nih uang gue yang jalanin, gue yang beli, gue yang jual. Tapi kan tanpa resiko kalau reksa. Menurut iya, makanya kecil kan karena dijalanin orang. Iya, itu. Nah, makanya tapi itu resikonya gede karena lu siapa? Lu jalanin sendiri. Kecuali gue belajarnya dari dulu udah ekonomi, udah akunting gitu kan dari dulu. Sipil. Makanya lu juga kan misalnya mau belajar dari mana dulu aja. Tapi si bos juga nggak ada basic gitu kan sama sekali. Sumpah teman gue nggak ada basic sama sekali. Iya. Nyoba kayak gitu tapi dia antusias. Iya, karena dia juga awalnya tertariknya itu reksadana. Oh, dia juga main reksadana juga awalnya. Maunya. Tapi karena dia pengen untung gede. Sorry, jadi dia tuh orangnya pengennya untungnya besar. Gak mau dia untung gede. Nah, yang cerita tadi tuh gue ceritain ke dia. Dia lebih tertarik gitu. Oh, kayak gitu. Lewat apa? Kripto, gue bilang gitu awalnya. Jadi baru gue main kripto tuh baru 2021. Oh, baru tahun 2011. Ini sih. Enggak, maksudnya 2021 ya. Karena gue saham itu 2020 gue masuk saham. Dari yang reksadana itu gue beraninya ke saham. Maksudnya dari saham kan gitu kan. Gue ke saham juga kan kita sendiri kan, atas nama kita sendiri. Jadi di 2020 itu gue belajar saham, kena corona, turun, anjlok lah ya. Anjlok. Kagak. Baru belajar minggu depannya lah. Langsung. Iya. Lo orang terdampak juga berarti. Iya. Gue belajar bareng dia, teman gue gitu kan, dia belajar saham Indonesian Exchange itu IDX gitu. Kalau di Indonesia kan gitu, cabang Banten di gua kan. Gue belajar sama dia. Habis itu langsung corona gitu, langsung turun semua harga. Gue bilang, anjir kagak ada untungnya. Gue bilang, gue juga baru belajar. Tapi gitu. Selama lo rasain dari berapa? 2020 gue baru saham itu. Itu untung atau rugi? Untung lah ya. Untung. Lo tahu cara main ya. Iya. Ya, tapi gue juga ada ruginya. Cuma kalau di akumulasi gue untung. Untung lah ya, lebih banyak untung. Iya. Kalau teman lo? Sama. banyak untungnya. Karena kan yang teman lo si bos itu maksud gue. Oh itu nggak tahu gue. Gue juga bingung, dia ngajak gue ke yang iya itu. Ayo dong, ayo nyoba. Gue bilang ini banyak untungnya apa banyak ruginya. Gue bilang nggak yakin juga kalau dari dia itu. Iya. Makanya gue ajaran itu. Gue dulunya dari reksadana ke saham gue bilang. Tapi gue belajar semuanya gitu kan. Terus dari saham karena turun dari COVID itu kan, anjir lah saham gue ini. Terus lo tarik semua berarti? Reksadana. Oh enggak gue tarik semua. Maksudnya dari situ tuh gue belajar lagi gitu kan. Gimana caranya nih saham gue bisa untung gitu. Akhirnya untung, gue langsung cabut gitu kan. Gue pindah ke kripto. Kenapa gue ngambil ke kripto? Karena dia pasarnya 24 jam.
seluruh dunia. Aja lo mau beli atau lo jual bisa. Iya, kapan aja 24 jam. Kalau saham itu masih sebatas. Tapi ada kemungkinan gak sih jam 9 sampai 3 sore, jam 4 sore gitu. Kemungkinan kayak lo beli, udah lo beli banyak, gak bisa dijual, gak ada yang mau. Kalau waktu ngejual. Kalau kripto enggak sih, karena dia ya 24 jam dan seluruh dunia. Kalau saham kan, kalau kita di Indonesia ya maksudnya. Jadi yang belinya pun ada cuma orang Indonesia, terbatas. Dan jamnya pun terbatas. Ya. Harinya pun terbatas, Senin sampai Jumat doang. Sabtu Minggu libur. Bener libur itu. Libur kan kayaknya kayak gitu kan, jamnya Senin sampai Jumat gitu kan. Gitu. Ya? Jadi baru mulai lagi Senin kerjanya. Senin juga dari pagi sampai sore lagi. Pas sorenya lu ngambil keputusan yang salah, lu dari sore sampai besok pagi kepikiran menyesal. Iya. Bedanya. Kalau kripto 24 jam. Iya, cuman gue agak takutnya kayak gue masukin duit gitu, tapi itu kan jadinya di duit digital ya. Iya. Duit digital, asetnya digital. Aset digital, begitu gue butuh itu gue sulit buat jual. Gimana duit gue nggak bisa malah di dalam enggak tahu uang gue hilang itu loh di dalam duit digitalnya ini. Enggak dong. Enggak ya. Jadi karena tipenya kayak emas. Nyicilnya kayak nyicil emas. Nyicil emas lu bisa 0,1 gram kan? Iya ya. Terus harga emas bisa berubah kan? Naik turun lah ya. Lu beli pas murah, jual pas mahal. Walaupun 0,1 bisa dijual. Iya. Berarti prinsipnya sih sama kayak beli emas. Cuma bedanya emas mah barang, material, ini si kripto ini aset digital gitu. Gitu bedanya. Boleh belajar dari lo, dari si bos ya. Gitu gua. Ya enggak, makanya zaman sekarang udah maju banget sih yang gue bilang tadi aja. Tweet aja bisa dibeli gitu. Barang-barang digital kayak foto itu kan sekarang aja udah lama sih, kayak foto video itu bisa diperjualbelikan itu udah lama kan. Tapi kan itu bentuknya udah jelas, ini foto karya gitu kan. Ini digital gitu loh. Terus ada yang minat gitu maksudnya. Iya. Ada peminatnya gitu. Iya, ya mungkin kalau tokoh gitu kan. Iya sih. Kayak lu ngidolain siapa, dia nge-tweet aku happy gitu misalkan. Gue mau beli dan jadi itu kepemilikan lu kan. Nah, iya benar. Dan lu jadi satu-satunya yang punya. Yang punya juga sih. Iya. Fanatik mungkin ya. Iya, tapi maksud gue zaman sekarang tuh udah bisa begitu gitu. Udah bisa, bentuknya udah, makanya gue percaya ini tuh sebenarnya buat masa depan. Tapi belum matang, belum dewasa lah, belum kokoh gitu. Ya, mungkin pikiran orang belum sampai ke situ mungkin ya. Iya, kayak zaman dulu waktunya lah. Kayak iya. Apa ya? Belum waktunya aja, belum waktunya bersinar. Kayak zaman dulu mungkin lu apa ya? Zaman dulu orang nabungnya apa gitu kan? Selain emas tanah dulu mah. Tanah kan iya, gitu. Tanah. Selain itu nggak percaya kan? Nggak percaya mereka. Makanya tabungan ya nyimpen duit sendiri lah di bawah bantal. Iya, nggak percaya sama bank. Nggak percaya ya kan zaman dulu. Jadi maksud gua kayak gitu. Jadi dulu dari orang yang nggak percaya sama bank terus nabung di bank, akhirnya ngapain lagi? Maksudnya berevolusi gitu maksud gua. 10 atau iya gitu, belum matang aja gitu. Zaman dulu mungkin pas orang beli emas, beli tanah nggak percaya sama saham. Apa itu? Iya. Ya kan? Beli surat kepemilikan katanya gitu. Iya. Orang nggak percaya, tapi sekarang udah pada percaya. Udah banyak yang malah kalau beli kayak tanah mending beli ke saham ya. Iya, karena lebih gampang lah dari handphone kan gitu. Sekarang kan zaman beli tanah bisa sih, beli di handphone gitu ya. Iya juga. Rumah properti kan sekarang bisa juga sih. Maksudnya, tapi kan orang lebih banyak sekarang ke saham gitu kan, karena menjanjikan dan returnnya lebih gede persenannya gitu. Makanya kalau saham tuh bisa sampai rata-rata itu 20%, 30% dapatnya untungnya gitu. Lumayan juga ya. Cuma maksudnya itu yang terbesarnya gitu kan, ya. Kira-kira. Cuma kalau saham tuh biasanya 5%, 10% orang tuh. Kalau yang jual beli saham tuh segitu udah untung. Tapi selama lo main kripto nih, keuntungan terbesar lo berapa persen? Dari 500%. Orang gila. 500%. Iya, 5 kali lipat. Makanya gue wah gitu. Makanya temen lo itu kenapa lo gak ngajak pas mau untung 500% gitu loh? Apanya?
sebelum lo untung 500%, mendekati untung 500%, lo ajak gua sama si bos gitu. Bukan setelah lo rasakan untung 500%, lo baru ajak, ya ayo main. Karena susah, karena lo harus belajar yang basicnya dulu. Ada basicnya ya? Iya, kayak gue pernah, saudara gue beberapa minggu yang lalu gue bilang gini, gue tertarik kripto katanya gitu. Gue mau belajar kripto katanya gitu. Buat apa? Gue tanya, pertanyaan gue tuh buat apa? Gue belum mengiyakan. Buat apa? Buat masa depan katanya. Buat nikah. Gitu alasannya. Heroes banget. Buat apa? Buat masa depan. Iya selalu buat nyari duit lah intinya. Iya, maksudnya kalau lu buat tambahan gitu kan, buat apa? Gue iyain. Tapi dia bilang tahun depan kayaknya mau nikah, uangnya mau di kripto katanya gitu. Serem juga ya. Nah, gue bilang gitu. Jangan, gue bilang gitu, gue stop, malah gue mungkin bisa aja ngajarin dia gitu, uang dia bisa kayak gue 5 kali lipat gitu kan, bisa aja, cuma ntar dulu ini resikonya besar loh. Resikonya besar loh. Ini high risk high return, gue bilang gitu. Untung yang besar, resikonya besar, gue bilang gitu. Akhirnya nggak jadi tuh dia. Enggak, maksudnya tetap itu karena dia ya? karena keuntungannya itu. Karena lo cerita 500%. Iya, iya sih. Iya, maksud gue ya. Tapi yang gue bilang ke orang tuh, lo tujuannya apa gitu. Basicnya dulu lu mau ngapain, buat apa gitu kan. Kalau buat hal yang lebih penting, cari yang lebih aman, gue bilang gitu. Atau buat hal mendadak, buat 3 bulan ke depan atau buat bulan depan nih, gue mau gini, ya carinya yang lebih aman gitu. Karena nggak bisa dadakan ya, maksudnya. Kalau dadakan ya berarti nggak bisa untung cepet gitu kan. Iya, makanya. Kalau lo butuh duit hari ini juga, pasti nggak bisa lo jual untung kan. Iya. Kalau lagi rugi. Iya, itu maksud gua gitu. Jadi ada instrumennya sendiri, ada tempatnya sendiri. Lo mau tipe-tipenya seperti apa gitu. Nggak bisa langsung gua mau kripto gitu, nggak bisa gitu. Gua mau saham ya boleh, tapi yang balik lagi, gue mau reksadana, tujuan lu buat apa gitu. Luar biasa. 500%. Gue bayangin 500%. Gue udah pernah ngomong belum ya? Belum, gue juga baru tahu. Gue kira ya wajar lah, maksudnya kalau si bos cerita ke gue kan lumayan, lo naik berapa? 20%. Oh ya gue bilang 20% ya lumayan lah ya. Kalau lo 100.000, lo dapat 20.000 gitu. Iya, 120.000. 120.000 lo. Kalau yang 500% gue baru denger, buset gue bilang ya. Berarti dari 100.000 jadi 500.000. Kan lo duduk duit 100.000 jadi 500.000. Siapa yang nggak tertarik gitu? Boleh juga. Makanya mukanya dia tuh langsung, gue mau belajar. Gimana caranya? Kenapa jadi bahas kripto ya sekarang malah? Karena bahasannya itu menyangkut sehari-hari gitu kan. Tadi kan kesehatan udah, sekarang ini finansial ini penting. Oh iya, gitu ya gue lupa podcast lu cuma 2 kalau lo nggak finansial. Gue baru ngeh ya benar. Terus gue disuruh enggak, maksudnya arah bahasannya dari awal. Oh ya kopi. Terus gue digiring ke kripto. Oh iya, ternyata gue lupa tema di sini cuma 2. Iya. Jadi sebenarnya podcast suka-suka ini cuma itu doang, apa kelabu gitu. Kelabu, tapi tetap lo duduk di sini lo diarahin kalau lo nggak bahas kesehatan ya kripto. Gak suka-suka sebenarnya. Harus ada manfaatnya gitu maksud gua tuh. Jadi cuma apaan nih podcast suka-suka, podcast ngasal doang. Sebenarnya tuh intinya ada gitu. Gua nggak bakal tiba-tiba ngajak orang itu nggak ada intinya, nggak bisa. Luar biasa hari ini gua dapat dua-duanya, Bang. Iya dong. Kesehatan ya kripto. Iya, keuangan lo harus belajar juga gitu. Jadi lu tertarik nih ya? Agak tertarik dari yang 500% ya. Cuman yang 20% gua sedikit sih ketarik. Oh ya lumayan. Tapi denger lo 500 lebih percaya sih. Oh, jadi dia belum ngasih tahu ya gua. Belum. Dia cuma ngasih tahu keuntungan dia terus tuh. Ya, lumayan 20% lah dia bilang. Cukup lah buat beli susu anak. Dia tuh jadi dia punya kecil baru lahir gitu. Jadi tujuan dia main itu buat beli susu gitu. Jadi makanya gue bilang, terus dia nanya butuh duit berapa katanya main kripto. Atau enggak dia awal lah. Jadi dia nanyanya reksadana butuh berapa, saham butuh berapa, kripto butuh berapa. Gue bilang reksadana dari 10.000 bisa ya, atau enggak 50.000 lah. Saham cari aja yang 50.000 bisa. Bahkan lo kalau daftar itu 100.000 udah punya akun. 100.000 tuh. Makanya banyak mahasiswa SMA itu udah
Udah bikin rekening saham gitu kan. Kripto dari 10.000 aja bisa, gue bilang gitu. 10.000, yakin 10.000? Iya, cuma kan hasilnya ya, benar. berapa aja, paling lu 50.000, gue bilang gitu. Terus makanya gue ngasih tahu platformnya. Nih kalau di sini minimal 50.000, kalau di sini minimal 50.000 juga sih. Cuma kalau buat nariknya 500.000, gue bilang gitu. Gue pakainya toko kripto, gue bilang gitu. Minimal 500.000. Jadi ya lu nggak bakal bisa ditarik kalau belum untung 500.000 di rekening lo gitu. Cuma di sini bedanya gue jelasin, di sini pilihannya sedikit, di sini pilihannya banyak gitu-gitu. Jadi kalau lu belajar di tempat yang kecil aja, nanti prakteknya di tempat yang banyak gitu, karena praktek duit yang banyaknya di sini gitu kan. Udah bisa lo lepas dia sekarang ya. Udah mandiri. Dia udah mandiri. Dia cerita tuh, gue tuh sebelum tidur buka YouTube, katanya belajar sampai ketiduran, dia bilang gitu. Gue antusias banget. Yakin lo kayak gitu? Iya gitu. Gue aja gak sampai segitunya gitu. Dia antusias Dia banget. mendalami berarti. Iya. Mendalami banget. Terus belajar terus dia. yang lucu kalau dia, jadi dia anak kecil kan ya, si Jaya itu anaknya. Dia kalau update Indomaret itu. Lo kalau lihat berteman sosmed sama dia, kalau dia lagi update di Indomaret berarti dia lagi nangkep. Iya. Iya, karena udah hari ini bisa beliin susu Jaya. Udah cukup beli susu nih. Udah balik keuntungannya gitu. Jadi kelihatan karena dia update terus. Terus habis seru. Ya gitulah. Temen lu juga si ganteng juga gue ceritain itu langsung tertarik loh. Oh iya dia tertarik, cuman dia kayaknya dia bilangnya belum ada duit modal. Iya. Gue nggak ada duit tiba-tiba ke Bandung. Gue heran sama orang-orang kayak gitu. Pasti lo juga punya teman lah semua. Bilangnya gak ada duit tiba-tiba lagi ngapain gitu, tiba-tiba handphonenya baru sama ceweknya hangout kemana. Iya gitu. Kayak gitu tuh ya. Ngeselin kadang-kadang. Iya, Insta story gitu kan, bumerang tiba-tiba di kafe gitu. Gak punya duit tapi iya katanya. Iya, aduh gak punya duit nih tiba-tiba ke kafe. Tapi ya kan? enggak sekarang. Ya, no? Lagi dibatasi soalnya. Oh, iya. Bisa. Take away. Oh iya, take away. Iya juga. Ke kosan dan tiba-tiba wow, balik. Itu lah paling enak sih dibanding di kafe. Tetap bisa ke kafe, cuma kan take away gitu kan. Karena diperpanjang juga PPKM sampai 25 Juli ya. 25 Juli. Iya, diperpanjang aja terus gitu. Tapi ya enggak lah, terlalu kritis mungkin. Iya. Banyak lah 25 Juli. Pokoknya lo taatin lo. Iya. Agak cukup itu. Karena bahasan-bahasan begini tuh menyerempet gitu loh. Batas atasnya itu tuh menyerempet aja gitu, bahaya gitu kan. Gue salah ngomong. Kayak kemarin aja kalau bahas kritis itu gue harus ganti nama gitu. Iya. Takutnya gitu ya. Aduh. Jadi keringetan. Sebelum ya. Kayak gue agak keringetan loh. Ini aslinya gue dinginin aja. Kurang dingin, aduh. Dah kayaknya cukup ya. Udah lama banget ini. Waduh, udah berapa? Bisa sejam gak sih? Iya sejam. Buset, mantap. Bahasan ngalor ngidul padahal berbobot ya. Kalau lo bisa simak bahasanya berbobot. Kalau lo nggak simak berarti lo bilang ngalor ngidul bahasa. Iya, karena ilmu lo belum nyampe. Ilmu lo belum sampai. Apa sih nih gitu kan? Atau enggak lo mungkin yang nggak percaya COVID. Gitu. Langsung ada apaan gitu. Ini podcast pasti buat naikin rating doang. Pencitraan gitu ya. Bawa orang yang kena COVID gitu ya. Tetap aja aku nggak percaya. Ya karena kalau ini orang lagi COVID ya nggak bakal gue wawancara. Ya pikir pakai otak lo. Ya, selamat siang. Ini gue bersama pasien COVID. Dia makan aja nggak itu ya nggak selera gitu kan. Gimana? Gue kayak gini. Iya. Malah jijik gitu kan. Atau enggak gue podcastnya pakai APD gitu. Bener nggak sih nggak mau COVID? Kita colok ya. Tuh garis. Live streaming hasil PCR. Aduh, keringetan bro. Panas banget jadinya.
Bahaya ya. Tapi belum ada ya itu ya live streaming hasil PCR gitu kan. Live streaming belum sih kalau live streaming, tapi sekarang udah lebih bagus deh hasilnya. Maksudnya nggak lama, dulu kan pertama-tama COVID tuh seminggu PCR kan. Iya. Baru jadi, terus naik 5 hari, 3 hari, sekarang nggak sampai sehari sih. Karena udah ada formatnya gitu kan. Tinggal pilih aja mungkin ya. Oh, gue no komen kalau itu. Format apa ya? Oke, kita sudahi aja. Kayaknya makin berbahaya. Sudah-sudahi aja. Makin siang. Kita sudahi aja podcast SKSD minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Gue Depsa. Pamit. Bye. Liar.